selamat siang Pak Sepri. Selamat siang menjelang sore Pak, ini sudah sore juga. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Sepri? Kabar baik Pak, puji Tuhan Oke. luar biasa, masih dalam keadaan sehat, luar biasa. Oke, terima kasih Pak Sepri, semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Oke Pak Sepri, setelah kita bertemu pada sore hari ini, kira-kira bagaimana perasaan Bapak Sepri? Wow, luar biasa Pak. Setelah saya berjumpa dengan Pak Irwan, saya sangat semangat, sangat menginspirasi, apalagi melihat wajahnya Pak Irwan semakin sangat berseri. Kayaknya sampai pada detik ini saya cukup senang dan mau berbagi, mau berkolaborasi dengan Bapak. Baik, terima kasih Pak Sepri. Pak Sepri juga luar biasa. Pada hari ini wajah yang luar biasa berseri-seri. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita laksanakan dengan baik. Kira-kira apa tujuan Pak Sepri bertemu dengan saya pada hari ini? Iya, jadi pertama dulu Pak, kita berterima kasih pada kesempatan ini kita bisa bertemu dengan saya ambil sebuah topik pembahasan kita pada sore hari ini Pak Irwan, yaitu cara mengajar yang baik. Nah, tentu ada sebuah kalimat bijak mengatakan bahwa mengajar itu adalah belajar lagi. Artinya bahwa jika kita sebagai Bapak Ibu guru, jika kita mengajar, maka tentu kita memiliki persiapan-persiapan untuk bisa mengajar dengan baik. Nah, realitanya dulu di sekolah kami, ini memang sebagian kecil Bapak Ibu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, masih ada lagi yang begitu mengajar dalam kelas masih belum memiliki yang namanya persiapan-persiapan. Makanya pada kesempatan ini sengaja saya ambil sebuah tema atau topik yang berjudul cara mengajar yang baik. Nah, kira-kira demikian Pak. Oke, luar biasa Pak. Kira-kira menurut Pak Sepri, kira-kira bagaimana cara mengajar yang baik itu, dan kira-kira langkah-langkah yang harus kita lakukan atau yang dilakukan Pak Sepri untuk memotivasi atau menyemangati baik teman rekan di sekolah maupun dalam pelaksanaannya di kelas. Nah, terima kasih Pak, pertanyaannya sangat luar biasa, menarik. Nah, pertama dulu, bagaimana kita sebagai guru untuk mengajar yang baik, pertama kita harus memiliki yang namanya dulu hati yang baik. Sesuai dengan konsep pemikiran Bapak Ki Hade atau Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai Bapak Ibu guru bukan hanya sekedar mengajar atau menuntun, kita juga memiliki hati yang baik sehingga selain nanti transfer knowledge, kita juga bisa membentuk yang namanya karakter peserta didik. Nah, dengan kita sebagai Bapak Ibu guru memiliki hati yang baik dalam melaksanakan pengajaran, tentunya kita memiliki banyak persiapan. Nah, pertama dulu sebagai Bapak Ibu guru, cara mengajar yang baik pasti dibarengi dengan persiapan rencana pelaksanaan pembelajaran, atau katakan di kurikulum Merdeka modul ajar. Inilah yang pertama yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu guru. Ada saja Bapak Ibu guru yang mengajar tanpa memiliki rencana pelaksanaan pembelajaran.
Yang pertama. Yang kedua adalah memiliki metode yang baik dalam mengajar. Artinya setiap materi pembelajaran memiliki juga metode yang tepat untuk melaksanakan pembelajarannya. Artinya tingkat kesulitan materi harus disesuaikan dengan metode pembelajaran yang tepat. Nah, yang ketiga adalah menggunakan teknologi. Nah, kita sebagai Bapak Ibu guru yang hebat, apalagi dengan tuntutan zaman sekarang ini, kita dituntut untuk bisa menguasai teknologi. Artinya dengan perkembangan zaman sekarang ini kita harus update dengan yang namanya teknologi. Nah, yang berikut, kita menciptakan lingkungan belajar yang positif. Artinya sebagai Bapak Ibu guru, minimal di dalam kelas kita berusaha untuk menciptakan bagaimana menjadi kelas yang membuat siswa itu betah di dalam kelas. Artinya kita bisa mungkin mendesain kelas kita secantik mungkin, membuat pojok baca, dan lain sebagainya, hiasan-hiasan yang di sekitar kelas kita, sehingga siswa itu membuat betah berada dalam kelas. Nah, yang berikutnya adalah kita usahakan keterlibatan siswa atau student center. Artinya bahwa kita sebagai Bapak Ibu guru berusaha untuk melibatkan siswa dalam pembelajaran kita. Berusaha untuk siswa itu bisa berpartisipasi aktif. Nah, kalau belakangan ini sebagian ada Bapak Ibu guru yang teacher center, artinya berpusat pada guru. Nah, inilah yang kita rubah, inilah yang kita rubah ke depan untuk pembelajaran seperti ini. Artinya dalam pembelajaran kita usahakan berpusat pada murid atau student center. Nah, yang terakhir adalah mengenai penilaian. Ada saja Bapak Ibu guru yang mengabaikan soal penilaian. Ya. Bahwa penilaian itu juga kalau kita perhatikan, penilaian itu sangat menentukan tolak ukur keberhasilan daripada hasil pembelajaran yang kita laksanakan. Artinya kalau penilaian ini berjalan secara konsisten, maka bisa kita mengambil sebuah refleksi hasil pembelajaran kita, apakah ada kekurangan dari persiapan pembelajaran kita atau apalagi yang perlu ditingkatkan. Nah, kira-kira demikianlah Pak Zibwa, bagaimana kira-kira cara mengajar yang baik bagi seorang guru yang akan mengajar dalam kelas. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Hulu, luar biasa sekali. Memang seorang guru itu harus berhati baik, mulia, karena pekerjaan ini merupakan pekerjaan mulia. Dan apalagi tadi Pak Hulu telah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Tentu kita juga dalam menjalankan tugas ini Pak Hulu, tentu kita menghadapi berbagai tantangan. Kira-kira apa tantangan yang dihadapi Pak Hulu saat ini dalam melaksanakan tugas, dalam menerapkan pembelajaran yang baik ini? Nah, baik Pak Irwan, sudah saya katakan tadi bahwa mengajar itu adalah belajar lagi. Nah, ada banyak di antara rekan-rekan kita guru, persoalan untuk belajar itu sangat berat bagi mereka, sangat sulit. Jadi tantangan yang saya hadapi adalah ada saja Bapak Ibu guru juga melalaikan dalam hal persiapan dalam melaksanakan pembelajaran. Ya, contohnya tadi dalam mempersiapkan RPP atau katakan modul ajar di KM ini. Jadi mereka mengabaikan
Nah, inilah yang menjadi tantangan. Kemudian tantangan yang berikutnya, ada saja guru juga masih belum sungguh-sungguh dalam melaksanakan pembelajaran. Apalagi mereka ada banyak kesibukan, mereka juga bukan memprioritaskan daripada tugas pokok daripada guru ini. Nah, inilah beberapa tantangan dan masih banyak lagi yang menjadi tantangan. Nah, inilah semua khususnya di komunitas praktisi saya juga, saya mengalami hal-hal demikian. Oke Begitu, Pak, ya. Oke Pak Hulu, terima kasih luar biasa. Tentu dalam melakukan yang terbaik ini, tentu kita menghadapi berbagai tantangan. Lalu, bagaimana solusi yang Bapak Hulu tempuh, atau kira-kira apa rencana aksi Pak Sepri ke depan dalam menghadapi masalah ini? Ya, baik. Nah, pertama dulu, solusi yang saya tempuh dalam menghadapi tantangan ini ataupun rencana-rencana adalah tetap melaksanakan yang namanya diseminasi. Jadi dalam diseminasi ini sebuah kolaborasi bersama Bapak Ibu guru, akan kita sampaikan bagaimana cara atau metode mengajar yang baik. Dalam hal ini bukan kita menggurui mereka, tapi kita hanya memfasilitasi, biarlah rekan-rekan kita juga memiliki persepsi yang sama bahwa di dalam mengajar di dalam kelas itu harus memiliki yang namanya berbagai persiapan dan metode-metode yang tepat, serta ini tadi yang saya sampaikan, kita memiliki hati. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus tetap berkolaborasi kepada rekan sejawat. Artinya melalui empat mata kita memberikan masukan-masukan kepada mereka, sehingga melalui hubungan pribadi ini mereka nanti bisa berterima bukan di depan umum atau di rapat umum dia. Jadi kita berupa masukan-masukan yang tepat secara pribadi. Dan yang ketiga, kita memiliki atau saya memiliki sikap yang positif. Ya, berbagai tantangan itu kita atau saya memiliki sikap yang positif selagi tujuan kita positif, karena ada banyak rekan-rekan kita juga, ya udahlah dia itu karena dia sebagai CGP, ya udah biarlah dia yang melaksanakan saja. Jadi selagi ada pemikiran rekan-rekan kita seperti itu, maka kita tetap berpikir positif saja, ya, positive thinking. Mudah-mudahan nanti kita juga diberikan kekuatan, kesehatan oleh Yang Maha Kuasa untuk menjalankan kegiatan pembelajaran ini. Demikian Pak Irwan. Oke, terima kasih Pak Hulu, solusi yang luar biasa. Ini berkolaborasi, terus berpikir positif. Mudah-mudahan ini bisa dikembangkan lagi ke depan agar kegiatan di sekolah bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu ini pertanyaan yang terakhir Pak Hulu, apa langkah-langkah yang dilakukan Pak Sepri ke depan terutama dalam memberhasilkan topi yang kita perbincangkan tadi pada hari ini? Ya, langkah-langkah ke depan yang ingin saya terapkan, pertama, tetap dulu kita mengadakan kolaborasi dengan rekan sejawat. Jadi mungkin sesuai dengan tema yang disampaikan Pak Zebua juga tadi, kita mengadakan kolaborasi baik kepada pimpinan sekolah kita dan begitu juga kepada rekan sejawat, karena dengan kolaborasi ini membuat kita mudah untuk masuk dalam menyampaikan persepsi yang sama tentang tema, ya, bagaimana cara mengajar yang baik ini. Yang kedua adalah mengadakan, rencana saya ke depan mengadakan berupa pelatihan-pelatihan, walaupun dalam skop kecil dia dalam satuan pendidikan, dan
boleh juga di skop misalnya kecamatan, apalagi dengan kita sekarang ini Pak Zebua ada KKG. Jadi kalau boleh ke depan kita melaksanakan pelatihan-pelatihan yang berbagai tema. Misalnya tema kita pada hari ini adalah cara mengajar yang baik. Begitu juga tadi yang disampaikan Pak Zebua, bagaimana berkolaborasi yang baik dengan rekan sejawat. Mungkin hal ini bisa kita kembangkan melalui kegiatan-kegiatan KKG di sekolah ataupun di tingkat kecamatan. Dan terakhir rencana adalah mengobservasi rekan sejawat di saat mengajar. Artinya mungkin nanti Bapak Ibu guru yang satu akan melaksanakan pembelajaran dalam kelas dan rekan yang lainnya akan mengobservasi, dan tentu hal ini bukan semata-mata untuk menilai kelemahan ya dari pribadi-pribadi guru yang bersangkutan, tetapi hal ini berguna untuk merefleksikan kembali nantinya apa yang menjadi pemenahan-pemenahan ke depan. Nah, kira-kira demikianlah Pak Irwan. Oke, baik. Terima kasih Pak Hulu, luar biasa dari awal sampai berakhir. Luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita sudah berbagi melalui kegiatan ini. Semoga hal ini bisa kita laksanakan dan bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Sekian Pak Hulu, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore Pak Zebua. Terima kasih.